Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Zakira Saraha, NPM 022722111060, kelas 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian, Bapak Dr. Suito, FE, MSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etnografi. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih etnografi itu. Nah, etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial budaya, tetapi juga telah menjadi metode populer di berbagai bidang lain dari ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi. Karya etnografi membutuhkan partisipasi jangka panjang intensif dan sering mendalam di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Biasanya melibatkan relokasi fisik, meskipun sering melibatkan belajar kelompok etnis atau budaya minoritas, etnografi tidak selalu terjadi. Idealnya, peneliti harus berusaha memahami sedikit efek pada subjek penelitian yang tak terlihat dan mungkin terperangkap dalam masyarakat. Etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode, pengamatan etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi dari komunitas orang. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama, yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Dalam observasi partisipan, peneliti menenggelamkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu yang cukup panjang, supaya lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu individu, seperti kelompok agama, pekerjaan, atau subbudaya, atau komunitas tertentu, dan dalam praktek mereka. Penelitian tersebut melibatkan berbagai definisi dengan baik, meskipun metode variabel, wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, diskusi kolektif, analisis dokumen pribadi yang diproduksi dalam kelompok, analisis diri, dan kehidupan sejarah, antara lain. Wawancara dapat berupa informal atau formal dan dapat berkisar dari percakapan singkat, sesi diperpanjang. Salah satu cara menyalin data wawancara adalah metode silsilah. Nah, inilah adalah satu set produser di mana etnografi menemukan hubungan catatan keakraban, keturunan, dan pernikahan dengan menggunakan diagram dan simbol. Kuesioner juga dapat digunakan untuk membantu penemuan kepercayaan lokal dan persepsi, dan dalam kasus penelitian longitudinal, yang mana adalah studi jangka panjang yang berkesinambungan dari suatu daerah atau situs, mereka dapat bertindak sebagai instrumen yang valid untuk mengukur perubahan dalam individu atau kelompok yang dipelajari. Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik adalah
memaksimalkan pemahaman peneliti dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografi yang berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informan yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang yang asli. Nah, proses mencari kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dalam mengungkap penyebut umum, budaya umum yang terhubung ke topik yang sedang dipelajari. Jadi jenis penelitian etnografi, pakar metodologi telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan, etnografi feminis, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun, pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. Etnografi realis. Tipe etnografi realis adalah jenis tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat penting karena dapat memberikan pandangan objektif tentang fenomena yang diselidiki. Tipe etnografi realis menawarkan etnografer kesempatan untuk memberitahu orang ketiga tentang apa yang sedang diamati. Para etnografer mengambil posisi di belakang layar dan memposisikan pendapat objektif peserta sebagai fakta sosial. Laporan yang ditulis oleh etnografer realistis, bebas dari prasangka pribadi dan politik, dan juga pembenaran untuk fakta sosial atau bahkan pernyataan yang tidak berharga. Yang kedua, etnografi kritis. Tipe etnografi ini adalah tipe yang dimana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografer kritis merespons kondisi masyarakat saat ini yang mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan dan hubungan otoritas cenderung memiringkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara orang pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari sangat penting. Salah satu fitur dari tipe etnografi ini adalah dorongan nilai tambah yang didukung oleh peneliti. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Zakira Saraha, NPM 022722111060, kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Bapak Dr. Suito, SE MSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan review jurnal tentang media sosial sebagai saluran komunikasi digital kewarganegaraan, studi etnografi digital. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif. Jurnal ini saya peroleh dari Google Scholar. Hasil jurnal tersebut, peran dan fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi digital kewarganegaraan di era digitalisasi semakin tidak tergantikan. Peran dan fungsi tersebut semakin dipertegas dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Bagi generasi internet, media sosial kemudian menjadi salah satu media yang paling dibutuhkan. Kebermanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi digital membuat generasi internet semakin memiliki ketergantungan terhadap media sosial, mulai untuk kepentingan komunikasi antar kolega, sahabat, keluarga, kampus, komunitas, hingga kepentingan ideologi politik. Generasi internet merasa komunikasi digital yang tercipta melalui media sosial seperti komunikasi sesungguhnya tanpa ada rekayasa apapun.
Dengan kata lain, komunikasi digital melalui media sosial telah menjadi bentuk komunikasi yang mutlak dilakukan saat ini. Meski demikian, perbedaan terletak pada pemanfaatan simbol dan konteks dalam berkomunikasi. Terdapat banyak simbol dan teks yang menciptakan multitafsir dan pemaknaan. Artinya, para generasi internet harus dapat beradaptasi dengan budaya digital yang berbasis simbol dan teks. Lebih lanjut, untuk media sosial yang berkarakter privat seperti WhatsApp menjadi platform yang banyak digunakan oleh generasi internet sebagai sarana komunikasi digital. WhatsApp menjadi pilihan utama bagi generasi internet dalam membangun jalur komunikasi digital kewarganegaraan. Dampak berbagi grup WhatsApp bermunculan, mulai dari grup berbasis alumni sekolah, kampus, kesukuan, hingga persamaan ideologi politik. Hal yang sama juga pemanfaatan platform media sosial yang berkarakter publik seperti Facebook. Nah, platform Facebook banyak digunakan sebagai saluran komunikasi digital kewarganegaraan. Kebermanfaatan dari komunikasi digital yang tercipta di Facebook berdampak pada hadirnya banyak grup Facebook untuk diskusi online. Meskipun demikian, grup Facebook yang tercipta sedikit berbeda dengan grup WhatsApp. Grup Facebook tercipta tidak hanya berbasis persamaan kepentingan dan ideologi semata, tetapi juga tercipta banyak grup tematik berbasis keilmuan. Sebagai contoh, grup Facebook anak akuntansi yang fokus mengelaborasi tentang keilmuan bagi peminat akuntansi. Dengan begitu, berbagai fenomena yang tercipta semakin menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi digital kewarganegaraan banyak menciptakan pola komunikasi. Hal itu tampak dari menguatnya pola komunikasi dua arah yang diciptakan dari kehadiran media sosial. Dalam pola komunikasi dua arah, tampak komunikasi yang dibangun lebih demokratif, interaktif, dan partisipasif. Dengan demikian, penggunaan media sosial bisa menggunakan berbagai ide dan gagasan tanpa ada tekanan apapun. Artinya, para pengguna media sosial bisa dengan bebas membangun kerangka ide dan gagasan melalui jalur komunikasi digital secara interaktif. Dampaknya banyak tercipta diskursus hingga pengetahuan bagi kewarganegaraan hanya berawal dari komunikasi digital melalui media sosial. Pada akhirnya, pemanfaatan media sosial dapat menciptakan pola komunikasi dua arah yang demokratif, interaktif, dan partisipatif. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa peran media sosial dapat menjadi sarana untuk komunikasi digital kewarganegaraan. Nah, itu saja review singkat dari saya tentang jurnal etnografi yang berjudul Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewarganegaraan Studi Etnografi Digital. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.